Selamat pagi kepada pemirsa Guru Sadan TV di seluruh Indonesia. Guru Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guru Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi terkait dengan Partai Baru Demokrasi Lama ya. Nah, sejauh ini kita melihat bahwa ada sekitar 21 partai politik yang sudah mengajukan pendaftaran melalui sipol yang disediakan oleh KPU ya. Dan dari 21 partai politik itu ada sekitar 10 yang merupakan partai baru, dan kehadiran partai baru ini perlu dicermati, perlu dianalisa secara kritis ya, sejauh mana misalnya peluang dan juga kontribusi mereka terhadap demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat misalnya ada 3 basis ya, basis dari pengelompokan kerja-kerja partai atau apa yang kita sebut dengan istilah 3 akar konstitusional dari partai politik. Yang pertama itu adalah party in parlemen, kemudian yang kedua adalah party in government, dan yang ketiga adalah party in grassroots. Nampaknya bahwa kemunculan partai-partai kita itu sebenarnya adalah tidak memiliki relevansi terhadap peningkatan kualitas demokrasi, sehingga demokrasinya tetap lama walaupun partainya baru. Mengapa? Karena partai-partai ini hampir tidak memiliki akar yang cukup kuat di tingkat grassroots ya, tetapi mereka mengejar posisi atau jabatan di dalam parlemen dan juga di dalam pemerintahan ya. Jadi begitu misalnya mereka menang pemilu, mereka berusaha untuk merebut kebijakan pemerintah atau mengambil alih kebijakan di dalam pemerintahan. Sehingga praktis misalnya kehadiran partai-partai baru ini ya selain untuk merebut kue di dalam pemerintahan dan juga kursi di dalam pemerintahan, juga kontribusinya terhadap demokrasi itu sangat kurang ya. Nah, tetapi secara formal kita bisa melihat bahwa ada 3 alasan yang mendasar yang membuat munculnya partai-partai politik yang baru ini ya. Yang pertama bahwa sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2019, kita adalah negara yang selalu konsisten menggunakan sistem pemilu proporsional ya. Walaupun misalnya sejak pemilu 2024 kita juga mengkombinasikan sistem proporsional ini dengan penggunaan sistem distrik ya, di mana penggunaan sistem pemilu distrik itu hanya dilakukan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana di Undang-Undang Pemilu jumlah kursi untuk anggota Dewan Perwakilan ini ditetapkan 4 kursi untuk setiap provinsi ya, dan ini tentu saja bertolak belakang dengan sistem distrik murni, di mana sistem distrik murni ini ya setiap daerah pemilihan itu hanya diperebutkan 1 kursi perwakilan, tetapi kita memperebutkan 4 kursi perwakilan ya. Nah, secara sederhana penggunaan sistem proporsional dan juga penggunaan sistem distrik, sebagaimana misalnya pemilu di Amerika, di Australia, itu memberikan ruang munculnya partai-partai baru atau partai yang banyak berkontestasi di dalam pemilu ya.
Misalnya di Indonesia, mengapa misalnya banyak partai yang masuk atau mengikuti pemilu, itu karena kita selalu menggunakan sistem proporsional, di mana penggunaan sistem proporsional ini membuka ruang kompetisi politik yang sangat terbuka bagi masuknya partai politik di dalam parlemen, dan mereka bisa berkontestasi hampir di semua daerah pemilihan ya, sehingga misalnya kita mempunyai 16 partai politik seperti dalam pemilu 2019, maka kemudian hampir semua partai politik ini berkontestasi di setiap dapil, di mana rata-rata kursi perwakilan di setiap dapil ini juga ditentukan berdasarkan jumlah pemilih ya, atau juga didasarkan pada jumlah penduduk ya. Daerah pemilihan dengan jumlah penduduk yang banyak tentu saja diakomodasi dengan jumlah kursi perwakilan juga yang banyak. Begitu seterusnya ya. Nah, tetapi tentu saja yang paling menarik bahwa konsistensi penggunaan sistem pemilu proporsional ini membuat sistem pemilu kita hampir setiap kali pemilu itu memberikan kesempatan atau membuka peluang munculnya partai-partai yang baru ya. Mengapa? Karena kita adalah salah satu negara yang juga walaupun aturan tentang pendirian partai itu cukup ketat ya, tetapi tidak ada aturan yang melarang pendirian partai politik ya. Dan satu-satunya aturan yang membatasi pergerakan partai politik itu adalah aturan tentang parliamentary threshold ya, atau ambang batas parlemen ya, di mana misalnya ambang batas parlemen kita itu selalu mengalami perubahan, dan kita mulai memperkenalkan ambang batas parlemen ini sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019, dan nanti juga pada pemilu 2024 kita juga masih menggunakan ambang batas parlemen yang sama. Ya, ambang batas parlemen ini ya walaupun jumlah partai di dalam masyarakat itu sangat banyak, tetapi dia harus memenuhi persentase minimal suara yang harus dicapai untuk bisa masuk ke dalam parlemen ya. Dan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang juga mengatur pemilu 2019 dan 2024, ambang batas parlemen itu adalah 4%. Jadi partai yang bisa masuk ke parlemen itu adalah partai yang memenuhi atau minimal memperoleh 4% suara di dalam pemilu ya. Tetapi ambang batas parlemen ini yang terjadi di Indonesia itu hanya khusus untuk partai yang masuk ke dalam parlemen. Sedangkan party in government atau partai di dalam pemerintahan itu walaupun dia tidak memiliki kursi di dalam parlemen, ya dia masih tetap punya peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nah, salah satunya misalnya adalah PSI ya. PSI itu tidak mencapai suara minimal 4% dalam pemilu 2019, tetapi mereka memiliki perwakilan di dalam pemerintahannya, ada wakil menteri ya, kemudian juga ada beberapa posisi di dalam pemerintahan Jokowi yang diberikan kepada PSI ya. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja munculnya banyak partai ini bukan merupakan kritikan terhadap model representasi politik yang diterapkan di Indonesia ya, tetapi ini sebenarnya adalah antitesis atau kritikan terhadap kelembagaan partai politik di Indonesia, di mana kemunculan partai politik yang baru ini lebih merupakan ketidakpuasan terhadap tata kelola atau manajemen dari partai-partai yang lama ya. Nah, misalnya munculnya Nasdem itu karena tidak puas terhadap Golkar ya.
atau mungkin juga munculnya Partai Umat itu karena tidak puas terhadap PAN, atau munculnya Partai Gelora itu karena tidak puas dengan PKS ya, seperti itu ya. Nah, secara teoritik kita melihat bahwa partai politik itu merupakan instrumen yang paling penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan juga merupakan persyaratan yang penting bagi berjalannya fungsi kelembagaan partai politik ya. Dan kinerja partai politik itu sangat mempengaruhi kinerja yang ada di dalam pemerintahan ya. Dan sebagaimana di negara-negara modern seperti di Amerika, kemudian juga di Australia, di Inggris, partai memainkan peran yang sangat sentral ya dalam menjembatani apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Nah, problemnya kita di samping dua problem yang lain tadi, masalah penggunaan sistem pemilu dan juga adalah tidak ada pembatasan terhadap partai politik untuk mengikuti pemilu, maka kemudian kita punya problem yang ketiga, yaitu problem kelembagaan partai politik, di mana partai politik kita itu belum mampu untuk melakukan konsolidasi, terutama terhadap bekerjanya fungsi-fungsi partai politik ini di tingkat masyarakat ya. Jadi kalau kita mencari partai politik misalnya, kita paling mudah menemukan partai politik itu di parlemen atau di dalam pemerintahan, party in government dan party in parlemen ya. Tetapi kita sangat sulit untuk menemukan apa yang menjadi kerja-kerja partai politik di tingkat grassroots ya. Partai baru misalnya Perindo yang sejak didirikan belum pernah memenangkan pemilu, hampir di setiap pergantian pemerintahan, partai ini sulit ditemukan di tingkat grassroots, di tingkat akar rumput ya. Jadi ya istilahnya partai kita mempunyai semangat juang yang sangat tinggi untuk memperoleh suara, tetapi mereka tidak memiliki semangat juang yang tinggi untuk memperjuangkan, mengakomodasi dan juga mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat ya. Jadi sehingga partai politik kita itu adalah didirikan dengan tujuan untuk mengikuti pemilu ya. Dan bahkan jarang ada partai politik yang didirikan tidak mengikuti pemilu, tetapi benar-benar bertujuan untuk mengakomodasi, memperjuangkan dan juga mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat, kemudian nanti diperjuangkan, dibawa ke pemerintah untuk diambil sebagai output kebijakannya. Nah, kemudian yang berikutnya, secara kelembagaan, karakter yang paling menonjol dari partai politik di Indonesia adalah karakter yang sangat oligarkis ya, oligarkis, klientelistik, korporatis, kapitalistik dan sentralistik ya. Oligarkis itu ya dikuasai oleh beberapa orang, bahkan pengelolaan partai politik itu seperti dikelola keluarga sendiri ya. Padahal partai politik itu adalah aset negara, aset bangsa ya, dan mereka memperoleh uang yang bersumber dari APBN ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita misalnya mengambil satu contoh ya, apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington bahwa kelembagaan partai politik itu terkait dengan proses pemantapan sikap dan perilaku partai yang terpola dan sistematis sehingga terbentuk suatu budaya partai politik yang mendukung sistem demokrasi ya. Ini tentu saja menjadi problem yang sangat serius, dan apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington ini
menjadi catatan penting bagi kemunculan partai politik baru ya. Nah, sederhananya saya ingin mengatakan bahwa kalau partai politik yang baru ini mau mendapatkan suara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu 2024, maka tentu saja yang perlu mereka lakukan adalah memperkuat budaya politik, memperkuat advokasi dan juga memperkuat perjuangan terhadap kepentingan rakyat ya. Jadi day-to-day-nya mereka atau nafas kehidupan keseharian mereka itu ya ada bersama rakyat ya, ada bersama konstituen, ada bersama pemilih ya. Nah, terkait dengan kelembagaan partai politik, jadi ada 7 variabel yang sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Beberapa diantaranya adalah dia terkait dengan ideologi partai sebagai landasan platform. Kemudian yang kedua adalah demokrasi di internal partai yang dilihat sebagai prosedur ya, prosedur untuk sirkulasi elit, kemudian sirkulasi kader ya, kemudian sistem kaderisasi, kohesivitas internal partai, hubungan partai dengan konstituen, dan yang terakhir itu adalah otonomi keuangan ya. Nah, ada banyak partai misalnya yang sekarang ini hampir semua partai kita itu adalah partai catch all ya, partai catch all, di mana orientasi utama dari partai ini adalah bagaimana meraup suara sebesar-besarnya ya. Jadi hampir mereka tidak mempunyai ideologi ya, karena mereka membuka diri tidak hanya pada pengelompokan etnis, pengelompokan agama, kemudian juga pengelompokan pekerjaan, misalnya buruh dan tani dan lain sebagainya, tetapi juga mereka kehilangan apa yang sebenarnya harus diperjuangkan untuk menarik hati konstituen, menarik hati pemilih, sehingga kemudian mereka bisa masuk dan memenangkan pemilu ya. Nah, salah satu contoh misalnya kita mengambil dari Partai Demokrat ya. Nah, Partai Demokrat ini adalah partai yang di 2004 dan 2009 itu adalah partai yang memperoleh suara yang cukup besar ya dalam pemilu ya. Dan bahkan dalam pemilu 2009, Partai Demokrat itu adalah partai yang memenangkan pemilu ya. Nah, jika dilihat dari ideologi yang dianut dari Partai Demokrat ini adalah ideologi nasionalisme religius ya. Jadi dia tidak membeda-bedakan orang untuk menjadi anggota partai ya. Jadi ideologinya adalah ideologi kebangsaan nasional, kemudian juga ditambah dengan ideologi religius keagamaan. Jadi untuk mendapatkan support atau dukungan dari pemilih yang berasal dari kelompok-kelompok agama atau pemilih agama ya. Kemudian demokrasi internalnya, ada majelis tinggi, kemudian sistem kaderisasinya sangat tergantung kepada majelis tinggi dan wakil ketua majelis tinggi. Kohesivitas internalnya itu sangat tergantung kepada kewenangan Dewan Kehormatan Partai. Kemudian hubungan dengan konstituennya terbuka dan inklusif ya. Terbuka dan inklusif itu artinya menerima semua orang untuk bisa menjadi anggota partai dan juga untuk bisa bekerja sama dengan partai ya. Otonomi keuangannya mengandalkan keuangan anggota, tetapi kita lihat bahwa iuran anggota ini hampir-hampir tidak berjalan, sehingga ya kadang-kadang mengandalkan keuangan yang bersumber dari sumbangan-sumbangan pihak ketiga ya. Nah, sedangkan yang kedua ini terkait dengan bekerjanya fungsi-fungsi partai politik di masyarakat ya.
Misalnya bagaimana fungsi rekrutmen politik itu berjalan, bagaimana fungsi agregasi itu berjalan, bagaimana fungsi artikulasi itu dijalankan, komunikasi partai dengan masyarakat, kemudian fungsi sosialisasi dan fungsi mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik ya. Dan di Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008, khususnya pasal 11 ayat 1, itu mengatakan bahwa partai politik itu mempunyai 5 fungsi yang paling mendasar ya. Yang pertama itu adalah sarana pendidikan politik, kemudian yang kedua adalah sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah sarana penyerapan, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat. Yang keempat adalah sarana partisipasi politik. Dan yang kelima adalah sarana rekrutmen politik ya. Nah, kita bisa melihat misalnya ada problem yang sangat serius terkait dengan masalah fungsi kelembagaan di partai politik ya. Misalnya sampai dengan saat ini partai politik itu masih menjadi aktor utama di dalam tindakan-tindakan korupsi ya. Korupsi dan nepotisme ya. Kemudian menguatnya politik identitas yang juga dipandu atau digerakkan oleh partai. Yang ketiga, adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau partai di pemerintahan. Kemudian partisipasi politik yang digerakkan oleh money politik. Dan juga yang berikutnya adalah bekerjanya politik dinasti melalui rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik ya. Kita ada banyak contoh bagaimana bekerjanya dinasti politik yang dilakukan oleh partai politik ini ya. Nah, salah satu contoh yang kita angkat itu adalah tentang modus korupsi yang dilakukan oleh partai politik berdasarkan kajian ICW tahun 2016 ya. Yang pertama, modusnya itu adalah membuat kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, kemudian menyusun anggaran dalam APBN, APBD yang akan dikerjakan oleh pihak tertentu, kemudian menjadi calo tender proyek, dan yang terakhir itu adalah meminta imbalan atas pemilihan jabatan publik atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ya. Itu yang sering dilakukan oleh partai politik ya. Nah, yang menariknya, misalnya kita merujuk kepada pendapatnya Hanta Yuda ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan partai politik itu terlibat dalam korupsi ya. Yang pertama, lemahnya fungsi kelembagaan partai politik, misalnya kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen politik ya. Rekrutmen politiknya asal jadi, asal pasang, dan lain-lain sebagainya. Tidak memperhatikan track record dari seorang calon ya, atau juga tidak mempertimbangkan ideologi yang dimiliki oleh partai ya. Kemudian meluasnya politik transaksional, dan yang ketiga lemahnya manajemen internal dan transparansi di lingkungan partai politik ya. Nah, kalau kita bisa mengamati apa yang terjadi dalam pemilu 2014 dan 2019 ya. Nah, ada 5 model transaksi politik yang terjadi dalam pemilu 2019, di mana model transaksi politik ini adalah model transaksi politik yang melibatkan partai politik ya. Nah, model yang pertama itu adalah model party buying-nya. Party buying itu misalnya pembelian partai ya, misalnya kasus HT membeli Hanura, kemudian juga beberapa orang yang berusaha untuk merebut partai ya. Kemudian juga ada vote buying ya, atau pembelian suara, misalnya munculnya caleg gagal yang stres ya, bagi-bagi uang dan lain-lain sebagainya kepada pemilih ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah birokratik buying-nya. Jadi ya pembelian pembelian suara yang melibatkan ASN ya, aparat sipil negara, di mana kepada ASN ini tentu saja dijanjikan sejumlah jabatan di dalam pemerintahan ya jika terpilih ya. Kemudian juga ada KPU buying ya, jadi pembelian KPU, dan kita punya kasus yang sangat luar biasa ya, di mana misalnya salah satu anggota KPU itu terlibat dalam kasus korupsi ya, dan itu tentu saja membuat tata kelola pemilu itu menjadi bermasalah ya. Kemudian juga Bawaslu buying-nya atau pembelian Bawaslu ya, banyak anggota Bawaslu juga yang terlibat di dalam atau menjadi target dari operasi pembelian suara di dalam pemilu ya. Nah, jika kita melihat di dalam pemilu 2024 nanti, dan juga ini merujuk pada pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa pengaruh partai politik itu sangat besar ya, atau kemunculan partai politik yang baru sebenarnya punya peluang untuk mentransformasikan demokrasi di Indonesia itu menjadi demokrasi yang lebih baik ya. Tetapi melihat kecenderungan dari partai-partai baru yang muncul, jadi mereka adalah partai-partai yang hadir hanya sekedar untuk merebut suara di dalam pemilu ya. Jadi mereka tidak punya visi dan juga misi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat misalnya faktor-faktor, atau ini berdasarkan riset yang pernah kami lakukan, ada beberapa hal yang membuat partai politik itu misalnya menang di dalam pemilu ya. Yang pertama itu adalah tentu saja terkait dengan performa partai di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, dia juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengetahuan dan informasi pemilu di kalangan pemilih atau kalangan masyarakat. Yang keempat itu adalah popularitas partai atau kandidat di tengah masyarakat. Dan yang kelima itu adalah nilai atau ideologi yang dianut oleh partai politik ya. Nah, jika kita misalnya melihat hasil pemilu 2014 dan juga 2019, di 2014 itu adalah ada 10 partai dari 12 partai yang mengikuti pemilu ya. Ada 10 partai yang memperoleh atau memenuhi ambang batas parliamentary threshold ya. Yaitu Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, P3, Hanura ya, ada 10 itu. Sedangkan pada pemilu 2019 ada 9 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen ya, kecuali Hanura ditendang dari parlemen, tidak memenuhi ambang batas ya. Dan sekarang Hanura juga sudah masuk sipol, akan siap mengikuti pemilu pada tahun 2024 ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama ini terkait juga dengan atau kita mengulas dulu terkait dengan bagaimana performa partai di tengah masyarakat ya. Nah, ada 5 parameter yang bisa mengukur bagaimana performa partai politik itu di tengah masyarakat supaya
peluang keterpilihannya di dalam pemilu itu menjadi besar ya. Misalnya yang pertama itu apakah partai itu adalah partai oligarkis. Kemudian yang kedua, bagaimana model klientelistik yang dibangun di dalam partai itu. Yang ketiga, sejauh mana korporatisme itu dibangun di dalam partai. Dan yang keempat itu adalah bagaimana partai mengkapitalisasi ya, atau membuat suara atau kepercayaan publik yang diberikan kepada partai itu bisa ditingkatkan ya. Nah, salah satu contoh misalnya adalah hasil penelitian ya. Misalnya berdasarkan data dan hasil penelitian yang atau survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, salah satunya misalnya Kompas, CSIS ya, kita melihat bahwa saat ini PDIP itu adalah partai yang diunggulkan ya, atau memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi untuk dipilih di dalam pemilu 2024 ya. Dan yang berikutnya, yang kedua itu adalah kinerja pemerintah. Sampai dengan saat ini, saya rasa Jokowi itu mempunyai kontribusi yang sangat besar ya terhadap partai politik, terutama terhadap PDIP misalnya, karena kinerjanya cukup bagus ya. Kita walaupun menghadapi COVID, tetapi kerja-kerja pemerintah itu cukup bagus ya. Bahkan pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus ya, naik sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang lalu ya. Dan tentu saja masyarakat mempunyai tingkat kepuasan yang cukup tinggi ya terhadap kinerja pemerintah. Dan itu ditunjukkan oleh berbagai macam penelitian ya. Salah satunya misalnya adalah Kompas beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa masyarakat masih sangat puas terhadap kinerja dari pemerintahan Jokowi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait juga dengan pengetahuan dan informasi tentang pemilu ya yang diperoleh oleh masyarakat ya. Dan sejauh ini saya rasa sosialisasi tentang pemilu yang dilakukan oleh KPU belum berjalan ya, dan memang tahapan-tahapan pemilu itu belum mulai, dan tentu saja pada awal Agustus ini kecuali pentahapan pendaftaran partai politik itu sudah mulai dibuka ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah popularitas kandidat di tengah masyarakat ya. Sejauh ini tentu saja ada 3 kandidat yang sudah mempunyai popularitas yang sangat tinggi yang dihasilkan melalui berbagai macam riset dan survei oleh lembaga penelitian ya. Yang pertama misalnya Ganjar Prabowo, kemudian yang kedua itu adalah Prabowo Subianto, dan yang ketiga itu adalah Anies Baswedan ya. Tetapi peluang pencalonan dari kandidat-kandidat dengan tingkat elektabilitas yang atau tingkat popularitas yang tinggi atau tingkat keterpilihan yang tinggi pada saat ini itu masih dalam tanda tanya ya. Khusus misalnya Ganjar dan Anies itu akan dicalonkan oleh partai apa gitu ya. Kecuali Prabowo misalnya partainya sudah jelas Gerindra, dan itu pasti akan dicalonkan oleh Gerindra menjadi calon presiden pada pemilu 2024 ya. Sementara Anies dan Ganjar masih harus melihat peluang dan kesempatan kira-kira partai mana yang akan mengusung mereka dalam pemilu 2024 ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah nilai dan ideologi yang dianut oleh kandidat ya. Nilai dan ideologi yang dianut oleh kandidat ini itu kejujuran, kemudian kinerja yang terbukti, kemudian sikap yang lebih merakyat,
kemudian pengalaman dalam memimpin, kemudian yang terakhir itu adalah prestasi ya. Nah, jika kita mengacu kepada riset-riset yang terkait dengan pemilu di masa lalu, maka faktor kejujuran, pemimpinan jujur itu merupakan indikator yang paling utama yang membuat seseorang itu bisa terpilih, ya, baik itu calon anggota DPR RI, DPD, maupun juga calon presiden ya. Jadi keterpilihan itu dari berbagai riset itu berdasarkan kejujuran itu paling utama. Kemudian yang kedua, kerjanya sudah terbukti atau indikator-indikator kerjanya itu bisa kelihatan oleh masyarakat atau bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Dan tentu saja ada banyak hal yang misalnya bisa kita sampaikan ya melalui materi yang singkat ini, tetapi ada beberapa hal yang misalnya ingin saya sampaikan sebagai sebuah catatan penutup ya. Kita kembali kepada judul ya dari makalah ini adalah tentang dari materi ini adalah tentang Partai Baru Demokrasi Lama ya. Jadi kita melihat bahwa atau dari berbagai uraian-uraian yang saya sampaikan, tentu saja agak sulit ya bagi kita untuk melihat peluang dan kesempatan ya bagi partai baru untuk terpilih dalam pemilu 2024 karena relevansi kehadiran mereka terhadap penguatan demokrasi itu hampir-hampir nggak ada ya. Nah, kecuali misalnya partai-partai baru ini punya relevansi kehadirannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, misalnya melalui kerja-kerja mereka yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, atau apa yang misalnya mereka sudah konsolidasikan untuk membuat masyarakat bisa percaya kepada mereka supaya bisa menjadi investasi suara yang cukup gemilang dalam pemilu 2024 ya. Nah, sekedar mengingatkan bagaimana transformasi partai politik dan juga pengaturan tentang partai politik dan pemilu di Indonesia. Kita misalnya mulai dari pemilu 199 ya. Nah, pemilu 199 itu adalah pemilu yang menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 tentang pemilu legislatif ya. Undang-undang ini belum berbicara tentang pemilu presiden ya, karena pada pemilu 1999 presiden itu masih dipilih oleh MPR ya. Syarat kontestasi di dalam pemilu 2009 itu adalah setiap partai itu harus memperoleh 2% kursi di DPR ya. Kemudian syarat perolehan kursi DPR-nya itu menggunakan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak ya, di mana basisnya itu adalah daerah tingkat 2 ya. Dan pada pemilu 99 ini ada 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Kemudian parpol yang ada di DPR ini ada sekitar 21 ya. Dan ini sangat menarik ya, di mana dari 21 parpol ini karena ada partai yang sangat kecil, akhirnya dia tidak memiliki pengelompokan politik di parlemen ya, tidak memiliki fraksi, akhirnya digabung dengan partai lain supaya bisa menjadi satu fraksi ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12/2003 yang mengatur tentang pemilu 2004, itu syarat kontestasinya itu adalah 3% kursi DPR. Kemudian syarat perolehan kursi DPR-nya itu adalah bilang pembagi pemilih dan atau suara terbanyak di daerah pemilihan.
dan ini diikuti oleh 24 parpol, dan parpol yang ada di DPR itu adalah ada 16 ya, yang memenangkan kursi di dalam pemilu 2004 ya. Kemudian pada pemilu 2009 ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu 2009, di mana syarat kontestan pemilunya itu adalah semua kontestan pemilu 2009 dapat mengikuti pemilu berikutnya ya, terutama pemilu 2014 ya. Kemudian syarat perolehan kursi DPR-nya minimal 2,5% dari semua suara sah secara nasional ya. Kemudian kontestan pemilunya ada 38 partai nasional dan 6 partai lokal di Nanggore, Aceh, Darussalam ya. Dan partai yang memperoleh kursi di dalam parlemen itu ada 9 ya. Nah, pada pemilu 2014 itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana di dalam pasal 8 syarat kontestan pemilunya itu memenuhi ambang batas dan yang tidak harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat ya. Kemudian syarat perolehan kursi di parlemennya itu memperoleh 3,5% suara dalam pemilu, sehingga partai yang tidak mencapai 3,5% suara ini tidak bisa masuk ke dalam parlemen ya. Kemudian kontestan pemilunya ada 12, kemudian 3 partai politik lokal di NAT ya. Dan totalnya itu menjadi 15 ya. Kemudian partai yang memperoleh kursi di DPR itu ada sekitar 10 ya. Dan yang terakhir adalah pemilu 2019, dan ini hampir sama nanti dengan pemilu 2024 ya, karena undang-undangnya sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana syarat kontestan pemilunya pasal 173 itu mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang ditetapkan atau lolos verifikasi ya. Kemudian syarat perolehan kursi DPR-nya atau parliamentary threshold-nya itu adalah 4% dari suara sah secara nasional ya. Kemudian kontestan pemilu itu ada sekitar 16 ya. Kalau sekarang perkembangan untuk pemilu 2024 yang sudah masuk sipol itu ada sekitar 21 partai ya. Kemudian parpol di parlemen berdasarkan pemilu 2019 itu ada 9, minus Hanura yang tidak memperoleh kursi di dalam parlemen. Demikian saja pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai. Semoga materi singkat yang tentu saja tidak terlalu detail ini. Nanti jika ada yang detail akan kita muat ya dalam materi berikutnya sesuai dengan pesanan pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai. Sekian saja dulu dari studio Gurisadan TV. Salam hangat, selalu semangat. Tetap sehat untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik ya. Jangan lupa jika Anda suka dengan materi yang kami sajikan, like, subscribe, dan gunakan lonceng notifikasi ya, supaya setiap video dari Gurisadan TV Anda punya kesempatan untuk menonton ya. Dan tentu saja kami akan selalu hadir, tidak dalam bentuk menyindir ya, tetapi dalam bentuk untuk menambah, memperkuat, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda untuk membuat Indonesia semakin baik. Salam hangat dari studio Gurisadan TV.